peristiwa berdarah G30S tetap akan jadi misteri negeri ini. Ada 5 skenario tentang siapa dalang di balik peristiwa itu. Selama Orde Baru, penulisan peristiwa berdarah 30 September 1965 selalu ditulis dengan G30S PKI, merujuk doktrin satu-satunya dalang peristiwa berdarah itu adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tapi sejak 2004 atau 6 bulan setelah Orde Baru tumbang, kurikulum pendidikan tak lagi mencantumkan PKI di belakang G30S. Pada masa Orde Baru, penayangan film G30S PKI menjadi agenda wajib masyarakat Indonesia dengan tujuan menanamkan doktrin bahwa dalang dari tragedi 30 September 1965 adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Film pengkhianatan G30S PKI yang selalu ditayangkan dari tahun 1984 dihentikan penayangannya pada tahun 2004. Hal ini disebabkan pada berbagai penelitian setelah peristiwa G30S mengungkapkan fakta bahwa PKI bukan dalang tunggal. Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Asfi Warman Adam, mengatakan Presiden pertama RI Soekarno pernah menyebut bahwa peristiwa G30S merupakan peristiwa yang syarat dengan kepentingan. Soekarno dalam pidato Nawaksara mengatakan bahwa peristiwa G30S merupakan pertemuan 3 sebab, yaitu pimpinan PKI yang keblinger, subversi, nekolin, dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi dalangnya tidak tunggal dan merupakan perpaduan unsur dalam negara dengan pihak asing, kata Asfi Warman Adam. Seperti yang dikutip dalam 5 versi pelaku G30S dari History ID yang ditulis Randi Wirayuda, ada 5 dalang peristiwa berdarah yang menjadi sejarah kelam Indonesia, antara lain: versi pertama, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Literatur pertama dibuat sejarawan Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh bertajuk Tragedi Nasional Percobaan KUP G30S PKI di Indonesia 1968. Intinya menyebut skenario PKI yang sudah lama ingin mengkomuniskan Indonesia. Buku ini juga jadi acuan pembuatan film pengkhianatan G30S PKI garapan Arifin J. Noor. Selain itu, rejim Orde Baru membuat buku putih yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara dan Sejarah Nasional Indonesia Suntingan Nugroho Noto Susanto yang diajarkan di sekolah-sekolah semenjak Soeharto berkuasa. Oleh karena itu, versi Orde Baru ini mencantumkan PKI di belakang G30S. Para pelaku sendiri menamai operasi dan menyebutkannya dalam pengumuman resmi sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Sebagai bagian dari propaganda Orde Baru, gerakan ini pernah disebut sebagai Gestapo, Gerakan September 30. Penamaan ini adalah bagian dari propaganda mengingatkan orang kepada Gestapo, polisi rahasia Nazi Jerman yang terkenal kejam. Jadi warga dan masyarakat Indonesia digiring untuk mengingat pada Nazi Jerman. Presiden Soekarno mengajukan penamaan menurut versinya sendiri, yakni Gerakan 1 Oktober atau Gestop. Menurutnya,
Gestok jauh lebih tepat menggambarkan peristiwanya karena kejadian penculikan para jenderal dilakukan lewat tengah malam 30 September yang artinya sudah memasuki tanggal 1 Oktober dini hari. Penyebutan G30 SPKI sebagai bagian propaganda untuk menegaskan bahwa satu-satunya jalan di balik peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat adalah PKI. Penamaan peristiwa ini selama bertahun-tahun digunakan dalam pelajaran sejarah sebagai satu-satunya versi yang ada. Penamaan tersebut menutup kemungkinan munculnya versi lain yang memiliki sudut pandang berbeda atas peristiwa yang terjadi. Kesimpulan tersebut diambil tanpa terlebih dahulu melewati sebuah penyelidikan. Sejarawan John Rosa dalam dalih pembunuhan massal gerakan 30 September dan kudeta Soeharto mengemukakan bahwa PKI sama sekali tidak terlibat secara kelembagaan. Sebagaimana semestinya sebuah keputusan resmi partai yang harusnya diketahui oleh semua pengurus, rencana gerakan untung hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Struktur kepengurusan partai mulai dari Komite Sentral atau CC sampai dengan Komite Daerah Besar atau CDB tak mengetahui sama sekali adanya rencana itu. Karena dia, kata Rosa, menggunakan sumber-sumber yang sangat kuat, misalnya keterangan pengakuan Iskandar Subekti, orang yang menulis pengumuman G30S di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Dia juga menggunakan keterangan pengakuan Brigjen Suparjo, artinya orang-orang yang betul-betul terlibat secara meyakinkan dalam kejadian tanggal 30 September 1965 sampai paginya, kata Asfi. Versi yang kedua, konflik internal Angkatan Darat. Sejarawan Cornell University Benedict Rock Anderson dan Rod McVeigh mengemukakan dalam Cornell Paper 1971 bahwa peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal Angkatan Darat. Dalam RMIN Politik in Indonesia 1978, sejarawan Harold Groth mengatakan menjelang tahun 1965 Setap Umum Angkatan Darat atau SWAT pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sama-sama anti PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Kelompok pertama, faksi tengah, yang loyal terhadap Presiden Soekarno, dipimpin Legend TNI Ahmad Yani, hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional karena PKI termasuk di dalamnya. Kelompok kedua, faksi kanan, bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang bernafaskan Soekarnoisme, yaitu Jenderal TNI A.H. Nasution dan Majen TNI Soeharto. Peristiwa G30S yang berdalih menyelamatkan Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal sebenarnya ditujukan bagi perwira-perwira utama faksi tengah untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Selain mendukung versi itu, W.F. Wethem menambahkan Sam Kamaruzaman yang dalam buku putih terbitkan Sekretariat Negara disebut sebagai Kepala Biro Khusus Sentral PKI adalah agen rangkap yang bekerja untuk DNID dan Angkatan Darat. Versi ketiga, Presiden Soekarno. Setidaknya ada 3 buku yang menuding Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S. Victor M. Vic Anatomy of the Jakarta Cop, Oktober 1, 1965, yang terbit 2004. Anthony C. Adek, The Soekarno File, 1965-67. Chronology of the Defeat, 2006, yang sebelumnya terbit berjudul The Devious Dalang Soekarno and So-Called Untung Patch, Eyewitness Report by Bambang S. Wijanarko 1974, dan Lampet Kipel, pembantaian yang ditutup-tutupi peristiwa fatal di sekitar kejatuhan Bung Karno. Menurut Asfi,
Ketiga buku tersebut mengarah kepada desoekarnoisasi, yaitu menjadikan Presiden RI pertama sebagai dalang peristiwa Gerakan 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta berdarah itu. Ketiga buku Dek terbit di Indonesia dengan judul Soekarno File 2005. Keluarga Soekarno protes keras dan menyebutnya sebagai pembunuhan karakter terhadap Soekarno. Untuk menyanggah buku-buku tersebut, Yayasan Bung Karno menerbitkan buku Bung Karno Difitnah pada 2006. Cetakan kedua memuat bantahan dari Kolonel JPM Maulwi Thailand, wakil Komandan Resimen Cakrawirawa. Versi 4, Legend Soeharto. Legend TNI Soeharto waktu itu menjabat Menpangat menerima delegasi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, salah satu organisasi anti komunis. Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti, Komando Daerah Militer 5, Kolonel Abdul Latif. Dalam pledoi Kolonel Abdul Latif, Soeharto terlibat G30S 1999 mengungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta pada 28 September 1965, 2 hari sebelum operasi dijalankan. Bahkan 4 jam sebelum G30S dilaksanakan, pada malam hari 30 September 1965, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 65. Menurut Latif, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi itu. Menurut Asfi, fakta bahwa Soeharto bertemu dengan Latif dan mengetahui rencana G30S namun tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani atau Ahan Nasution menjadi titik masuk bagi analisis kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto. Ada beberapa varian kudeta merangkak, antara lain disampaikan oleh Saskia Wirengga, Peter Dale Scott, dan paling akhir Subandrio, mantan Kepala Badan Pusat Intelijen atau BPI dan Menteri Luar Negeri. Dalam bukunya Kesaksianku tentang G30S tahun 2000, Subandrio mengungkapkan rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui 4 tahap. Tahap pertama, menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada 1 Oktober 1965. Tahap kedua, membubarkan PKI, partai yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Soekarno. Tahap ketiga, menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno. Tahap keempat, mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Versi 5, Central Intelligence Agency atau CIA. Sebagai konsekuensi dari Perang Dingin tahun 1960-an, Amerika Serikat dan negara-negara barat seperti Australia, Inggris, dan Jepang berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Amerika Serikat menyiapkan beberapa opsi terkait situasi politik di Indonesia. Menurut David T. Johnson, dalam Indonesia 1965, the rule of the U.S. Embassy opsinya adalah membiarkan saja, membujuk Soekarno beralih kebijakan, menyingkirkan Soekarno, mendorong angkatan darat merebut pemerintahan, merusak kekuatan PKI, dan merekayasa kehancuran PKI sekaligus menjatuhkan Soekarno. Opsi terakhir yang dipilih, keterlibatan Amerika Serikat melalui operasi CIA, Dinas Intelijen Amerika Serikat, dalam peristiwa G30S telah terang benderang diungkap berbagai sumber. Peter Dale Scott, profesor dari University of California, menulis Use and the Overthrow of Soekarno 1965-1967 yang diterbitkan dengan judul CIA dan Penggulingan Soekarno pada 2004.
Menurut Dell, CIA membangun relasi dengan para perwira Angkatan Darat dalam Siskoan, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, salah satunya perwiranya adalah Soeharto. Sumber lain, di balik keterlibatan CIA, Bung Karno dikhianati. 2001, karya wartawan Belanda Willem Altman. Juga buku Bung Karno menggugat dari Marhein CIA Pembantian Massal 65 hingga G30S yang terbit 2006, karya sejarawan Baskara Dewardaya. Sejarawan John Rosa juga mengungkap bahwa pada akhir 1965 Amerika Serikat memberikan perangkat komunikasi radio lapangan yang sangat canggih ke Kostrad. Dipasang di depan markas besar Kostrad, wartawan investigasi Kathy Kandani dalam wawancaranya dengan para mantan pejabat tinggi Amerika Serikat di akhir 1980-an menemukan bahwa Amerika Serikat telah memantau komunikasi Angkatan Darat melalui radio-radio tersebut. CIA memastikan frekuensi yang akan digunakan Angkatan Darat sudah diketahui oleh National Security Agency atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. NSA menyadap siaran-siaran radio itu di suatu tempat di Asia Tenggara dan sesudah itu para analisis menerjemahkannya. Hasil sadapan itu kemudian dikirim ke Washington. Dengan demikian Amerika Serikat memiliki detail bagian demi bagian laporan tentang penyerangan Angkatan Darat terhadap PKI. Misalnya, mendengar komando-komando dari satuan-satuan intelijen Soeharto untuk membunuh tokoh-tokoh tertentu di tempat-tempat tertentu. Amerika Serikat juga memberikan bantuan dana sebesar 50 juta rupiah, sekitar $10.000 untuk membiayai kegiatan KAP atau Komite Aksi Pengganyangan Gerakan September 30 atau yang lebih dikenal dengan Gestapo. Selain itu, CIA juga memberikan daftar nama-nama tokoh PKI kepada Angkatan Darat. Ditulis Putra Dewangga Chandra Seta.